warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi dalam channel F Media. Semoga sahabat beriman selalu Allah berikan kesehatan dan kelapangan rezeki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap manusia pasti selalu mengharapkan dalam kelancaran rezeki. Tetapi apa jadinya jika yang kita lakukan selama ini justru menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan segala urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu." Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, tahukah Anda, dengan ikhtiar maksimal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengubah nasib umatnya yang berusaha mengubah nasibnya. Namun, banyak dari umat muslim yang tidak sadar bahwa ada hal-hal yang menghambat rezeki seseorang. Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Za'adul Ma'ad, ada 4 hal yang menghambat rezeki. Yang pertama, tidur pagi. Yang kedua, sedikit sholat. Yang ketiga, bermalas-malasan. Dan yang keempat, sifat khianat. Za'ad al-Ma'ad 4.378. Yang pertama, tidur pagi hari. Sahabat beriman, kenapa sampai tidur pagi bisa jadi penghambat datangnya rezeki? Karena waktu pagi adalah waktu penuh berkah. Dari sahabat Sakhar Al-Ghamidi radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Apabila Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirim peleton pasukan, beliau Shallallahu alaihi wasallam mengirimnya pada pagi hari. Sahabat Sakhar sendiri yang meriwayatkan hadis ini, dia adalah seorang pedagang. Dia biasa membawa barang dagangannya ketika pagi hari. Karena hal itu, dia menjadi kaya dan banyak harta. Abu Daud mengatakan bahwa dia adalah Sakhar bin Wada'ah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2606. Dan ini bahayanya jika meninggalkan sholat subuh, maka akan lepas dari jaminan Allah. Dari Jundab bin Abdillah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah." Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim nomor 657. 2. Sedikit sholat. Sedikit sholat dapat diartikan jika kita kurang ketakwaan. Lantaran kurangnya takwa ini, maka akan sulit seseorang membuka pintu rezeki. Selain rezeki, takwa juga berbanding lurus dengan banyaknya kelancaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam ayat, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Yang ketiga, bermalas-malasan. Besar kecilnya sifat malas secara logis sejalan dengan besar kecilnya kemungkinan mendapat rezeki.
karena seorang muslim dituntut kerja dan tawakal pada Allah. Contohilah burung seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, tentu kalian akan diberi rezeki, sebagaimana burung diberi rezeki. Ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2344, Ibnu Majah nomor 4164, Ahmad 1.30, Abu Isa Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seseorang yang cuma mau duduk-duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam diri di masjid. Dan ia berkata, "Aku tidak mau bekerja sedikit pun dan hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Imam Ahmad pun berkata, "Orang ini benar-benar bodoh." Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana hadis burung di atas, bahwa burung saja bekerja dengan berangkat pada pagi hari. Para sahabat Nabi yang mulia pun berdagang dan bekerja dengan hasil kurma mereka. Merekalah sebaik-baik teladan. Fath Al-Bari 11.306. Jadi, tidaklah boleh beralasan karena sibuk ibadah dan berdakwah sampai malas bekerja. Ibnu Alan mengatakan bahwa As-Suyuti berkata, Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'ab Al-Iman, hadis ini bukanlah dalil untuk duduk-duduk santai, enggan melakukan usaha untuk memperoleh rezeki. Bahkan hadis ini merupakan dalil yang memerintahkan untuk mencari rezeki karena burung tersebut pergi pada pagi hari untuk mencari rezeki. Dalil Al-Falihin 1.335. Yang keempat, sifat khianat. Sifat khianat menjadi salah satu sifat yang menunjukkan apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak. Jika khianat, maka seseorang tersebut akan sulit dipercaya. Maka dengan otomatis, seseorang tersebut akan kesulitan mendapatkan amanah atau kesempatan kerja. Ketahuilah bahwa orang yang berkhianat terhadap amanat pun menyandang salah satu sifat munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 tanda munafik adalah jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan ketika diberi amanat maka dia ingkar. Bukhari nomor 33 dan Muslim nomor 59. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui hal-hal di atas, mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari rezeki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.